Amazing. gitu. Jadi kita akan terhubung sama orang tua dari Anfield Wibowo yang juga sepertinya merupakan penggemar dari Liverpool ya. Of course, pasti ini kalau namanya Anfield ya. Pak Doni Mardonius. Kita sudah terhubung, guys. Selamat sore, Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Mbak, Mas. Selamat sore. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore Pak Doni, you never walk alone. Ya, ini baru. Bener ya? Ya jangan diulang-ulang, nggak enak sama yang lain lah. Soalnya lagi di atas ya Pak Doni ya. Nggak enak sama yang merah yang lain. Yoi, ya betul. Pak Doni, cerita dong ini tadi setelah Bapak Paus menggoreskan garis pertama di atas kanvas putih tersebut. Gimana testimoni dari adik kita Anfield Wibowo, Pak Doni? Ya, sebelumnya saya perkenalkan kalau Anfield itu mempunyai dua kelebihan ya, yaitu tuli atau tunarungu otomatis ya, tunawicara, dan dia juga Asperger atau autis. Jadi dia tidak menjelaskan dengan kata-kata, dengan kalimat tentang apa yang dia rasakan dari goresan itu. Tapi kalau kita bicara tentang Anfield, makna harapan atau apa yang ada dalam pikirannya itu kita bisa membaca dari gerak badannya atau bahkan melalui lukisannya. Melalui gerak badannya saya lihat dia begitu gembira, excited banget dengan goresan itu, gitu. Nah, dia Bapak Paus menggoreskan bentuknya salib gitu. Itu di luar kita tidak pernah tahu apa akan digoreskan Paus kan. Anfield dengan kecerdasannya, dia bisa melanjutkan dengan versinya. Apakah lukisannya sudah jadi, Pak? Sudah jadi. Jadi lukisan itu jadi dalam waktu sekitar 18 menit atau 19 menit. Wow. Menjadi sebuah lukisan apa atau bertema apa lukisannya? Bertema salib kecil yang digoreskan oleh Bapak Paus ada di sebelah pojok kiri atas itu dibuat menjadi seperti salib yang besar dari bawah sampai dari atas sampai bawah, lalu di bawah terus dia menggambar wajah wajah Paus di sampingnya, lalu dengan background gedung-gedung KWI dengan sapuan sekitarnya, sapuan backgroundnya itu seperti cahaya. Gitu. Ya ini kita lihat ya, ini prosesnya yang digambarkan oleh Anfield Wibowo. Nah ini prosesnya proses sehingga Anfield terpilih nih Pak Doni seperti apa? Bisa terpilih untuk lukisan atau kanvasnya diberi goresan gitu sama Bapak Paus? Ya, saya sepertinya banyak kepingan puzzle itu yang menghubungkan menjadi sebuah puzzle, di mana puzzle itu adalah Anfield bisa tampil seperti hari ini, gitu loh. Jadi seperti ada Anfield memang sudah biasa, dia mungkin di kalangan disabilitas atau mungkin Katolik ya, mungkin Anfield sudah cukup dikenal dengan keartisannya, dengan karyanya. Itu juga banyak. Anfield juga dekat dengan kardinal karena dia fansnya kardinal, dia sudah melukis untuk kardinal beberapa. Nah itu jadi udah cukup dengar. Jadi setelah tahu Bapak Paus mau datang ke Indonesia, ada seorang bapak bilang Anfield harus ketemu dengan Paus gitu loh. Saya akan bantu, dia bilang gitu. Lalu ada seorang juga jurnalis juga yang pernah mewawancari Anfield di majalah Hidup juga bilang, aku harus bantu Anfield untuk bertemu dengan Bapak Paus. Lagi seorang Romo juga bilang, aku harus bantu Anfield untuk ketemu Bapak Paus. Minimum ketemu dulu gitu loh. Iya. Ya itu akhirnya dengan rangkaian berjalannya waktu, ya akhirnya jadi seperti ini Anfield bisa tampil. Mungkin mereka juga lihat, mungkin ada beberapa romo atau pengurus
KWI yang mungkin belum pernah tahu Anvil ya. Jadi dia minta data-data Anvil, karya-karya Anvil, gitu ya kami kirimkan. Nah, itu semua kalau kata mereka adalah semua tergantung dari Vatikan, dari kedutaan. Jadi KWI di sini sangat membantu Anvil untuk tampil. Untuk bisa gitu. Bertemu dengan Bapak Paus begitu ya? Betul. Baik. Pak Doni juga membantu Anvil temu dan Anvil tampil menggoreskan dan kemarin saya juga terkejut KBI memajang lukisan Anvil sebagai background. Ini rencananya 2 lukisan Anvil. Rencananya lukisan ini akan diberikan kepada Bapak Paus. Iya betul, ya betul. Seperti tadi dibilang sama ketua KBI, dia akan memberikan lukisan live paintingnya ini. Oh, nanti akan menyampaikan oleh dari ketua KWI langsung begitu ya, Pak Doni. Ya. Pak Doni, cerita dong tadi pas ketika Bapak Paus nyamperin, itu apa saja dialog yang disampaikan? Tidak ada dialog sih ya. Tidak ada dialog dengan Anvil ya. Karena mungkin ya waktu juga begitu cepat dan Anvil juga hanya senyum-senyum aja ya karena dia disabilitas ya, dia juga tunarungu. Gitu. Nggak ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bapak Paus begitu ya kepada Anvil misalnya? Tidak ada. Senyum-senyum aja ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari ekspresinya, kira-kira mungkin Pak Doni bisa menggambarkan apa ada sesuatu nggak yang mungkin ingin disampaikan Anvil gitu? Ya, kalau perspektif saya melihat Anvil itu ya harus tidak lepas dalam hal ini tidak lepas dari karyanya ya, tidak lepas dari karya. Itulah bahasanya dia. Karya dia adalah bahasanya karena dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas tadi setelah Anvil melukis terus dalam perjalanan di rumah dia begitu senang Anvil. Saya bilang kasih jempol, dia juga kasih jempol. Apakah Paus? Oke, Paus senang sekali dia gitu. Jadi karya ini saya menangkap bahwa Paus ini ada di Indonesia dengan gedung KWI. Mungkin gedung KWI itu menunjukkan sebagai gedung yang Bapak Paus datang ke Indonesia gitu dengan salib besarnya ya mungkin menjadi apa ya semacam agar Paus datang ke Indonesia agar menjadi gereja semakin besar, semakin tumbuh dengan baik seperti itu. Mungkin ya, saya menangkapnya segitu. Nah, dari salib yang kecil menjadi salib yang besar gitu. Iya. Filosofinya seperti itulah kira-kira interpretasi dari kita begitu ya, Pak Doni ya. Betul, dengan cahaya yang dengan di sana ada banyak cahaya ditampilkan oleh Anvil agar mungkin saya menangkapnya ya gereja itu sejak cahaya untuk semua orang, termasuk dengan Anvil dan teman-teman yang disabilitas, yang termarginalkan atau orang-orang tua. Jadi untuk semua gereja gitu. Baik. Kasih Tuhan itu untuk semua. Betul. Kalau dilihat dari beberapa lukisan tadi yang ditampilkan di layar, sepertinya didominasi sama cat warna kuning memang Pak Doni ya. Kalau lukisan-lukisan dari Anvil, apa gimana? Iya betul. Itu mungkin kalau kita bicara tentang Anvil kita harus bicara mungkin. Karena dia karena bendera Vatikan ada kuningnya, kuning putih. Oke. Dia memilih simbol ya. Iya, betul. Ini warna kuning gitu loh. Walaupun di rumah dia pernah menyampaikan saya akan melukis Bapak Paus dengan anak-anak Indonesia. Dia sudah mengatakan itu. Bahkan dalam tulisan dia mau melukis Bapak Paus dengan anak-anak Indonesia gitu. Tapi semua tergantung dari goresan Paus pertama. I see. Jadi ada perubahan ya pada akhirnya ya. Betul. Itulah namanya live painting. Jadi lukisan lainnya memang tidak ada yang berwarna dengan cat warna lain. Ada macam-macam. Banyak macam. Tapi didominasi warna kuning atau warna coklat.
Dan interpretasi dari Pak Doni sendiri melihat ini mungkin karena ada hubungannya dengan benang merah dengan ini ya bendera Vatikan ya. Betul, karena saya juga menyediakan kuning itu ada 3 macam. Ternyata dipilih kuning yang terang yang sepertinya sesuai dengan bendera Vatikan. Baik. Pak Doni sama Anfield nggak ikut misa di GBK, Pak? Ya, nggak ikut karena bagi saya sepertinya sulit dengan Anfield kalau ikut ke GBK. Ya karena harus lama di sana. Saya khawatir. Ikut siaran langsung masih bisa kok, Pak. Menyaksikan live dari televisi juga bisa ya, Pak ya. Atau dari Detik Sore juga bisa kok, Pak. Kita nanti tayangkan juga nanti dari jam 5 nanti ya. Ya dong. Iya, betul. Hari ini siaran kita dedicated khusus untuk siaran misa di GBK gitu. Betul. Terima kasih. Terima kasih by the way untuk Pak Doni, sukses selalu juga buat